Shalom, salam kasih dan damai sejahtera Tuhan bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak hal atau peristiwa dalam hidup ini yang bisa membuat kita kehilangan semangat, kehilangan sukacita, juga kehilangan damai sejahtera di dalam hati. Tidak selalu hal atau peristiwa itu harus besar, karena terkadang yang kecil pun bisa membuat kita mengalami yang demikian. Jadi kunci persoalannya ada di mana? Saudara, jika kita berfokus pada persoalan yang sedang kita hadapi, pada kekhawatiran yang sedang kita rasakan, pada ketakutan yang sedang kita alami, maka sangat kemungkinan besar kita tidak bisa mengingat dan melihat kebenaran bahwa sesungguhnya dalam segala situasi hidup kita, Tuhan selalu hadir menyertai kita. Saudara-saudara, itulah yang juga dialami oleh para murid dalam bacaan kita hari ini. Kematian Yesus sebagai guru yang sangat mereka kasihi menimbulkan kehilangan yang begitu mendalam di hati para murid. Sekaligus juga ada perasaan takut, cemas, ditambah lagi di tengah isu yang merebak. Mayat Yesus hilang karena dicuri. Walaupun para murid perempuan dan juga dua orang murid yang berjalan ke Emmaus sudah menceritakan kepada para murid yang lain bahwa Yesus telah bangkit. Tetapi saudara, rupanya cerita ini tidak cukup menjadi sebuah bukti yang bisa meyakinkan dan juga bisa menenangkan hati para murid. Bingung, cerita mana atau berita mana yang harus mereka percayai. Padahal jauh sebelumnya, Yesus telah mengatakan kepada para murid tentang kebenaran bahwa ia akan mati dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Tetapi saudara, sekali lagi, hati para murid yang hanya fokus pada situasi yang sedang mereka hadapi membuat mereka melupakan kebenaran yang pernah disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Keraguan, kegelisahan, ketakutan yang menguasai hati mereka digambarkan dengan tidak adanya damai sejahtera. Tidak ada damai sejahtera di dalam hati mereka. Bahkan hal itu membuat mereka tidak bisa membedakan itu Tuhan atau hantu. Karena mereka mengira Yesus adalah hantu. Saudara, apakah Yesus tahu situasi hati para murid pada waktu itu? Ya, tentu saja Yesus tahu apa yang sedang mereka hadapi. Yesus tahu kegundah gulanahan yang ada di dalam hati mereka. Karena itulah kalimat pertama yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di tengah pertemuan pada hari itu adalah damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Lalu Yesus melanjutkan kalimatnya. Mengapa kamu terkejut dan mengapa timbul keraguan dalam hatimu? Karena mereka mengira ia adalah hantu. Lalu Yesus menunjukkan kaki dan tangannya, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Saudara, luar biasa bukan? Mereka tidak mengatakan apa yang sedang mereka rasakan dan pikirkan, tetapi Tuhan jauh lebih tahu di dalam kedalaman hati mereka. Mereka butuh damai sejahtera dari guru yang mereka kasihi, dari Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah pergumulan saat ini yang sedang membuat kita gelisah, yang sedang membuat kita khawatir dan takut, sehingga membuat hati kita berfokus padanya dan kehilangan damai sejahtera? Di mana fokus hati kita saat ini?
Mari saudara, kita segera mengembalikan fokus hati kita bukan pada situasi apa yang sedang kita hadapi, tetapi pada Kristus, Sang Sumber pengharapan dan damai sejahtera itu. Tuhan tahu apa yang paling kita butuhkan. Ya, damai sejahteranya. Damai sejahtera Tuhan yang akan membuat kita tetap tenang meskipun persoalan yang sedang kita hadapi juga belum selesai. Damai sejahtera Tuhan yang membuat hati kita tetap berpengharapan di tengah krisis yang sedang kita alami. Damai sejahtera yang membuat kita tidak takut melangkah meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Carilah dan mintalah damai sejahtera itu pada Sang Empunya. Dan fokuslah pada Tuhan. Maka damai sejahtera itu akan tinggal tetap di hati kita. Apapun situasi hidup yang sedang kita hadapi. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu boleh sungguh kami nikmati. Dan apapun yang terjadi dan yang kami alami dalam hidup ini, Tuhan, kami mau tetap fokus memandang kepada-Mu. Sehingga damai sejahtera yang Engkau berikan itu akan tetap tinggal di hati kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Amin.